Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini, melanjutkan sebagai pertemuan selanjutnya pada mata kuliah Tarikh Tasyri'. Bagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa, dan ini sebelumnya ya, kita agak mengingat dulu yang sebelumnya, dalam Tarikh Tasyri' itu ada beberapa fase. Fase pertama ada beberapa fase. Pertama adalah fase kelahiran, yaitu pada periode Rasulullah, pada masa Rasulullah. Kemudian fase kedua adalah fase penyempurnaan fondasi, ya, penyempurnaan. Kemudian dan di fase kedua ini dibagi menjadi tiga. Kemudian kita masuk ke fase ketiga yang sekarang, yaitu adalah fase penyempurnaan aliran fikih. Jadi setelah selesai masa periode Abbasiyah atau periode ketiga dari fase kedua, itu kan aliran fikih itu mulai terbentuk. Tapi dia terbentuk embrionya. Imam-imamnya, imam-imam aliran fikih itu sudah muncul. Tetapi belum sampai pada kesempurnaan mazhab fikih tersebut. Karena semua aliran fikih itu disempurnakannya berabad-abad. Tidak selesai ketika kemudian pendirinya membuat metodologi fikih pada mazhab tersebut, kemudian selesai, enggak. Jadi dinamika fikih itu, dinamika mazhab fikih itu terus berkesinambungan bahkan sampai sekarang. Penyempurnaannya tapi ada di periode ini, di fase ini. Di fase kita yang sekarang kita hidup sekarang ini, itu tidak ada penyempurnaan. Kita hanya menggunakan saja hasil-hasil kajian dari mereka. Sehingga nanti masuk fase keempat, berbeda lagi. Oke, jadi kita ada di fase ketiga, melanjutkan fase kedua periode Abbasiyah, di mana pada masa ini fikih betul-betul dinamis, dan apa namanya sudah sangat lengkap, ada iftiradinya, maka habis itu disempurnakan oleh para murid-murid. Baik, ada dua periode di dalamnya. eh, Pertama periode penguatan mazhab, langsung saja. Jadi ini penting sekali nih, saya masukkan di pendahuluan. Pada periode ini terjadi perpecahan dan konflik politik yang hebat. Jadi kalau kita belajar sejarah Daulah Abbasiyah pada masa runtuhnya, ketika itu ada konflik politik memang. Ada konflik politik. Kalau tidak ada konflik politik tidak akan runtuh sebuah daulah itu. Kemudian ada konflik politik, kemudian ada serangan dari apa namanya kaum apa namanya Mongol, ya, Tatar. Nah, dan seterusnya itu akhirnya lama kelamaan Abbasiyah meredup gitu. Nah, konflik politik inilah yang kemudian memunculkan berbagai daulah kecil. Namanya suatu daulah yang sangat besar, Abbasiyah itu sangat besar. Pasti akan muncul kerajaan-kerajaan kecil juga lama-lama. Di Nusantara, di Indonesia, ya kan, Majapahit, kerajaan Majapahit. Itu sangat besar. Sampai Nusantara, semua sampai Malaysia juga kan sebagian. Tapi lama kelamaan setelah Majapahit itu muncul daulah-daulah kecil, muncul kerajaan-kerajaan kecil. Itu sangat-sangat lumrah karena mengontrol segitu banyak otomatis susah. Karena sistemnya adalah sistem kerajaan. Sistem kerajaan itu pemberontakan kecil itu bisa. Kalau sekarang sistemnya adalah republik negara kita, maka di tiap tempat itu ada gubernur yang dia bertanggung jawab. Dia tidak punya otoritas untuk membuat sendiri, kecuali nanti mau menjadi seperti gerakan separatis, ya. Di beberapa daerah di Papua maupun di NTT dulu, ya, itu ada gerakan separatis. Ya, itu adalah contoh gerakan untuk membuat daulah kecil, gerakan separatis tersebut. Maka di Indonesia atau yang sekarang ini sudah hampir nggak mungkin karena kebijakannya tersentral. Republik, ya, kita republik. Hampir nggak mungkin membuat daulah-daulah kecil, membuat separasi-separasi itu sudah sangat susah, karena sudah sangat kompleks, sistem pemerintahan kita sudah sangat kompleks. Nah, karena daulah-daulah kecil inilah kemudian maka periode setelah Abbasiyah, kalau kita melihat sejarah peradabannya, itu ada namanya Daulah Mamalik. Mamalik. Nah, itu memang kerajaan-kerajaan kecil.
Konflik politik inilah memunculkan daulah mamalik, maka perkembangan fikih cenderung sangat amat lambat. Kenapa? Instabilitas suatu kondisi negara itu mempengaruhi semua yang ada di bawahnya, termasuk masalah keilmuan. Kalau sebuah peradaban itu mapan, matang, maka otomatis dia akan memikirkan yang lain, memikirkan kemajuan. Kalau dia konflik politiknya nggak selesai, maka agenda utama adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau politiknya tidak beres, agenda utama adalah apa? Mendapatkan kekuasaan. Kalau politiknya beres, maka agenda selanjutnya bukan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi karena sudah matang kekuasaannya siapa yang berkuasa jelas, otoritasnya jelas, maka agenda selanjutnya oleh pemerintahnya atau oleh kerajaannya pasti adalah untuk memajukan kerajaannya. Nah, beda dengan daulah kecil, agendanya adalah mendapatkan legitimasi dari daulah sampingnya bahwasanya saya adalah daulah yang terseparasi, yang terpisah, yang saya berdiri di atas kaki sendiri. Maka yang dia lakukan adalah menguatkan dalam hal dulu ya kekuatan tentara seperti itu. Tidak fokus pada itu sangat berpengaruh sekali pada fikih, sangat berpengaruh. Maka memang harus diakui bahwasanya perkembangan fikih dan semua keilmuan yang lain itu tidak sedrastis eh, perkembangan pada masa Abbasiyah. Karena sekali lagi pada masa Abbasiyah itu sangat core gitu ya, sangat-sangat stabil. Nah, apa saja penyebabnya? Satu, ada konflik gonjang-ganjing politik yang berdampak semuanya tadi sudah saya sebut kepada seluruh kegiatan ilmiah. Kedua, para pemimpin itu sibuk mengurus kekuasaan politik tadi sudah saya sebutkan sehingga tidak banyak perhatian pada keilmuan. Yang diurus adalah kekuatan militer, melegitimasi kedudukan kerajaannya yang baru saja pisah dari kerajaan lain, dari kerajaan yang lebih besar. Parasi tadi ya. Tiga, kondisi daulah Islamiyah yang lempak, yang lemah, berdampak pada kebebasan bergerak para ilmuwannya. Dua, kerajaan yang kecil, yang dia masih mencari legitimasi politik. Maka keilmuan atau perkembangan keilmuannya pasti digunakan untuk melegitimasi kekuatan politik tertentu. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Konflik of interest dari ilmuwan. Ya, itu akan sangat berdampak. Maka dari itu fikih juga sangat terdampak, ikut lambat kembangannya. Nah, karena itu satu ya, satu hal bahwasanya perkembangan fikih lambat. Terus ada yang bilang periode ini banyak sekali taklid. Kita pahami dulu apa itu taklid. Taklid itu seperti ini. Ada seseorang melakukan, misal ya, sholat itu dalam mazhab Syafi'i eh, pakai bismillah. Al-Fatihahnya itu bismillahnya dibaca secara jahar. Kalau ketika jahar dibaca secara jahar. Berbeda dengan mazhab Hambali. Oke, saya melakukan taklid artinya apa? Ya saya ngikut hasil ijtihad para ulama yang sebelum saya bahwasanya saya ketika Al-Fatihah jahar. Itu taklid, namanya itu taklid. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat dalil, wong ngikut kok. Wong itu yang mengolah dalilnya adalah bukan Anda dan saya. Saya tahu dalilnya apa saja karena di dalam buku-buku Madzhab Syafi'i disebutkan dalilnya. Tetapi saya tidak ikut mengolah dalil tersebut. Saya hanya mengikuti hasilnya. Gitu. Nah, itu adalah taklid. Contoh taklid yang lain, kalau dalam mazhab Maliki, itu tidak perlu sendakap. Sendakap sholat Allahu Akbar nggak perlu sendakap. Dalilnya ada di mazhab Maliki. Kalau kita baca buku mazhab Maliki, dalil itu ada dan kita bisa tahu. Tetapi kita tidak mengolah sendiri dalil tersebut, kita ngikutin aja hasil ijtihad ulama. Itu disebut taklid. Disebut taklid. Maka cukup banyak taklid pada periode ini mengikuti hasil ijtihad dari ulama sebelumnya. Kenapa kok tiba kok ketika dulu itu orang-orang itu melakukan ijtihad, kenapa kok kemudian banyak dibilang banyak yang taklid? Kita cek. Ternyata penyebabnya adalah satu, fikih pada periode sebelumnya itu sudah sangat kaya, sudah sangat lengkap. Dan sekarang seperti ini, kita kuliah, kemudian dosen kita menyampaikan materi dengan lengkap, ya kan? Apa kita perlu apa namanya mencari teori baru? Teori yang disampaikan dosen sudah lengkap.
pasti ujungnya saya akan meniru teori dari dosen tersebut. Saya kuliah, ketemu dosen, oral gitu misalnya, profesor ketemunya. Teorinya lengkap diajarkan di kelas dari A sampai Z, perdebatan teori itu. Kemudian dia, profesor tersebut mengambil teori apa yang lebih kuat. Ya otomatis kurang lebih saya akan meniru. Karena apa? Karena guru saya itu sudah terlalu kaya pengetahuannya. Ngapain saya berusaha? Bukan ngapain saya berusaha. Ya saya berusaha juga hasilnya akan sama dengan guru saya. Guru saya sudah menjelaskan bahwasanya 2 tambah 5 sama dengan 7. Apa yang saya mikir lagi bahwasanya 2 tambah 5 sama dengan 7. Sudah dikasih formulanya kok. Bahwasanya formula Pitagoras seperti itu, kata profesor saya ya. Saya nggak usah memverifikasi lagi bahwasanya rumus Pitagoras itu valid. Karena sudah sangat kaya periode sebelumnya hasil fikih itu, nah, akhirnya orang pada taklid. Coba kita cek. Gitu, geser. Wah, banyak permasalahan yang dipecahkan hukum fikihnya pada periode Abbasiyah. Wow, udah sangat banyak. Bukunya sudah sangat banyak. Otomatis saya tinggal niru dong hasilnya. Nah, itu. Dua, penggunaan fikih iftiradi yang sangat luas. Fikih iftiradi itu kan imajinari ya. Misal, saya sudah pernah sampaikan misalnya pada blog. Misal, sholat, ya kan, di eh, belum ekspansi. Islam belum sampai jauh, tetapi pada masa Abbasiyah misal saja ya, tahu bahwasanya ada daerah yang turun salju, yang dingin banget, wudhu susah, ya kan? Itu iftirodi namanya. Padahal belum ada kejadiannya orang Muslim yang tinggal di kutub utara. Masalah puasa, jam puasa kan beda. Di kutub itu matahari terbit cuma berapa jam, ya kan? Tapi ulama itu sudah memikirkan itu iftirodi bahwasanya kalau nanti ada Muslim di belahan dunia sebelah sana nanti bagaimana? Ya, itu kan iftirodi. Belum ada kejadiannya tapi sudah dipikirkan. Ini dilakukan pada periode Abbasiyah. Sehingga ketika ada kejadian baru pada periode setelah Abbasiyah, itu sudah ada hukum fikihnya. Karena sudah ada iftirodinya, sudah ada imajinasi dari para ulama sebelumnya. Lah kalau sudah ada, ngapain saya apa namanya melakukan ijtihad lagi? Tidak ada. Dalilnya sudah beres, sudah dijelaskan analisa dalilnya, dan saya akui itu juga betul, ya saya tinggal niru. Seperti itu. Taklid, untuk taklid. Kemudian, seluruh perkataan para ulama, khususnya Imam Madhab, itu sudah tertaduin, tertulis dengan baik. Nah, kalau sudah tertulis, ada dokumentasinya, saya bisa baca, otomatis saya akan niru itu. Kecuali saya sekolah, ketemu profesor, saya nggak pernah nulis apa aja yang dikatakan profesor, profesornya juga nggak punya buku, ya otomatis saya lupa dong. Saya misalkan ya, saya mengajar, misalkan dulu saya mengajar fikih waris, tapi saya nggak punya bukunya. Saya hanya punya modul tidak terstruktur dengan rapi. Ya otomatis eh, apa namanya mahasiswa akan susah mengingat tulisan saya. Tetapi dulu pada masa Abbasiyah itu terkodifikasi, terrecord dengan baik hasil ijtihad. Itu maka otomatis yang selanjutnya tinggal nyiut. Kedua, kesekian keempat telah dibangun pondasi usul fikih sebagai metode ijtihad. Oh, udah pondasinya udah beres. Kalau kita pun tidak taklid, kita ijtihad itu menggunakan metode yang sama dengan guru-guru kita. Bagaimana kalian kuliah di suatu tempat? Kurang lebih pola pikir kalian, kurang lebih pola pikir kalian akan sama dengan dosen-dosennya. Maka pola pikir mahasiswa di misalnya Universitas Indonesia UI, fakultasnya taruhlah Fakultas Ekonomi. Itu pasti berbeda dengan pola pikir mahasiswa Fakultas Ekonomi di UGM. Kenapa? Karena terpengaruh oleh guru-gurunya. Sesimpel itu sebetulnya. Maka yang UGM, mahasiswa UGM akan taklid kepada dosen-dosennya di UGM. Mahasiswa UI akan taklid kepada dosen-dosennya di UI. Kenapa? Karena dosennya sudah membangun metode juga. Sudah menghasilkan berbagai pemikiran yang jadi akhirnya ngikut-ngikut aja kita. Gitu. Yang kedua, tadi ini sudah saya sebutkan, para ulama pada periode setelah Abbasiyah itu berpegang teguh atas metode gurunya. Simple. Kenapa? Karena saking pinternya guru.
Kalau kita bertemu seorang profesor yang luar biasa pintar, itu kita akan terkesima dan kita akan mengikuti orang tersebut. Pasti itu sudah lumrah manusiawi. Gitu. Jadi ketika seseorang itu berpegang teguh kepada metode gurunya, ya itu jatuhnya taklid. Kalau mau diistilahkan taklid. Tapi itu adalah bagian dari bahwa dia mempelajari dengan baik metode-metode gurunya. Artinya dia di kelas itu nggak tidur gitu ya. Masuk tiap hari, ada pertanyaan apa dia ikut nanya, aktif diskusi. Seperti itu. Maka para ulama yang datang, yang ada pada periode setelah Abbasiyah, itu mereka itu memperteguh dan melengkapi metode guru-gurunya. Oke, dan habis kuliah dari UGM misal, dari UMS, gurunya menggunakan metode seperti ini, dan orang tersebut sangat pintar, profesor ya kan, misal di UMS, kalian mengikuti, otomatis yang kalian lakukan adalah melengkapi metode, melengkapi pemikiran orang tersebut. Gak percaya, orang banyak apa namanya buku-buku yang basisnya adalah pemikiran apa gitu. Eh, Berbasis pemikiran Kunto Wijoyo itu kan karena kita sangat terinspirasi oleh sosok Kunto, misal saja ya. Kemudian kita gunakan corak pikirnya ke dalam metode kita. Itu artinya kita memperteguh aja sebetulnya melengkapi metode guru kita. Dan itu terjadi pada ulama pada masa periode Abbasiyah dan setelah Abbasiyah. Ketika Abbasiyah orang-orangnya mujtahid yang luar biasa hebat, maka yang datang setelahnya melengkapi metode gurunya. Nah, metode ini dan berbagai hasil produk fikih yang dimunculkan dari metode tadi, kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Saya habis kuliah di UGM, ketemu profesor di UGM pintar, saya terinspirasi oleh corak pikirnya, saya gunakan, kemudian pasti saya sebarkan. Saya ketemu masyarakat di desa saya kasih tahu berdasarkan hasil pemikiran saya yang terpengaruh oleh dosen di UGM. Lumrah, gitu. Lumrah. Ya, dan kita kalau ditanya pasti menjawab sebatas ilmu dan sebatas pemahaman kita pribadi. Maka yang saya bawa adalah pemahaman dari UGM tadi misalkan, Tom. Dari UMS yang saya bawa gitu. Dan ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang sama dengan gurunya dan itu sangat lumrah. Nah, sayangnya bagi sebagian orang hal ini disebut fanatisme madhab. Padahal pada hakikatnya dia berpegang teguh atas metode gurunya yang pintar. Saking pintarnya gurunya. Nah, mungkin yang sekarang karena tidak ada orang yang betul-betul pintar sehingga kita mau mengikuti itu kita di orang yang mau kita ikut itu banyak kritiknya, banyak celah yang bisa dikritik sehingga kita mau ikut dia itu dia banyak juga kekurangannya, pemikirannya yang ini salah, pemikirannya yang ini salah. Akhirnya kita tidak mau mengikuti guru tersebut karena kita banyak mengkritik guru tersebut. Dulu itu karena saking pinternya, sudah pinter alim soleh zaman dulu ya, lengkap, takwa, warok, zuhud orangnya. Lalu gimana kita nggak ikut? Gitu. Maka memang bagi sebagian ini adalah fanatisme madhab. Tetapi pada hakikatnya itu tidak lebih dari meneruskan metode gurunya karena dia dulu sekolah di tempat tersebut. Oke, clear? Maka melakukan taklid gara-gara gurunya sudah. Nah, sekarang periode zaman kita sekarang ini nggak ada orang pintar itu masalahnya. Masalahnya di situ. Ada Wahbah Zuhaili, pinter, kita ikuti. Ada Yusuf Kordowi, pinter. Akhirnya apa? Kita ikuti. Ya kan? Yang pada periode sekarang, yang kemudian merujuk atau mereferensi kepada Yusuf Kordowi. Itu karena kita memandang Yusuf Kordowi adalah ulama mausu'i, ulama yang ensiklopedis, yang ilmunya itu dari A sampai Z punya. Akhirnya kita ikut gitu. Ujung-ujungnya kita taklid itu sebetulnya, taklid kepada Yusuf Kordowi. Ya kan? Kita nggak melihat sampai cek dalil-dalil yang dibawa oleh Yusuf Kordowi, yang kita lihat adalah hasil produk fikihnya. Nah, kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang pada periode pasca Abbasiyah di mana ada orang yang pinter, kita ikut. Nah, dulu itu orang pinter banyak, sekarang orang pinter bisa dihitung karena semakin luas bidang ilmu ilmunya. Itu harus dipahami
bahwa pada akhirnya kita akan mengikuti metode guru. Kalau ketika mengikuti metode guru itu disebut dengan fanatisme madhab, maka yang sekarang terjadi semuanya adalah jatuhnya fanatisme madhab. Karena semuanya punya gitu. Yang ketiga, posisi hakim diisi oleh ulama yang mengikuti corak madhab tertentu, sehingga banyak taklid. Jadi, pada periode Abbasiyah itu kan sudah mulai ya, Imam Malik muwatta'nya mau dipakai untuk sebagai dasar legislasi, ya kan? Kemudian Imam Syafi'i pernah diminta untuk menjadi hakim, ditolak tapi. Tapi intinya posisi hakim itu diisi oleh ulama yang mengikuti corak mazhab tertentu sehingga produk hukumnya yang mengikuti corak mazhab. Mazhab ini dalam tanda kutip guru ya. Kalau susah memahami aliran fikih, ini adalah aliran gurunya. Maka yang mengikuti aliran guru tertentu. Gitu. Keempat, nah ini penting. Ini penting sekali. Kenapa banyak taklid pada masa pasca Abbasiyah? Karena pintu ijtihad ditutup. Hmm, banyak banyak perbedaan pendapat tentang ini, tetapi sejauh yang saya pribadi memang mencari, tempat secara official pemerintah mengumumkan bahwasannya nggak boleh ijtihad. Ini yang paling parah tadi sebetulnya. Kenapa pemerintah setempat pada waktu itu melarang ijtihad? Karena satu, sebagian orang itu banyak mengaku dirinya level mujtahid mutlak. Nanti kita akan bahas level mujtahid. Padahal hakikatnya tidak. Apa itu level mujtahid mutlak? Secara garis besar adalah dia adalah ulama yang menguasai segala alat untuk ijtihad. Kalau kita masuk buku usul fikih di bab paling akhir, usul fikih itu dibagi menjadi tiga eh, pembahasan utama. Pembahasan ketiga adalah wahalul mujtahid. Pembahasan kedua adalah kaifiatul ijtihad. Tapi yang pembahasan ketiga adalah halul mujtahid. Gimana sih seseorang itu bisa dikatakan mujtahid? Di buku-buku usul fikih kalian akan menemukan syarat-syarat mujtahid banyak sekali. Nah, untuk mencapai level mujtahid mutlak itu harus semua syarat terpenuhi. Lah orang sekarang nggak bisa. Gitu. Maka pada periode pasca Abbasiyah banyak yang mengaku dirinya itu pinter, sedangkan hakikatnya tidak. Pada periode pasca Abbasiyah yang sampai level mujtahid mutlak loh ya. Nanti ada mujtahid bawahnya non mutlak ada. Maka perlu dilakukan preventif apa? Pelarangan ijtihad biar nggak ngaku-ngaku memahami. Padahal itu dilakukan sehingga memang secara official tidak boleh melakukan ijtihad. Tidak ada fatwa-fatwa yang keluar dari buku-buku yang sudah ada. Jatuhnya seperti itu. Nah ini memang problem. Yang ini kita harus objektif mengatakan bahwasanya ditutupnya pintu ijtihad ini problem. Sampai pada Imam Imam Asnawi atau Imam Suyuti saya agak lupa. Itu membuat buku Ar-Raddu ilal Ardi liman jahala annal ijtihad pardon Ar-Raddu liman akhlada ilal ardi dan seterusnya saya agak lupa agak syair sekali judulnya. Intinya adalah dia mengatakan di situ bahwasanya nggak bisa pintu ijtihad itu nggak bisa sama sekali ditutup nggak bisa itu salah gitu. Nah kemudian jadi apa sih tingkatan imam mujtahid ini ada di buku usul fikih sebetulnya tapi saya sampaikan sedikit bahwasanya ada namanya mujtahid mustakil mujtahid mutlak namanya atau mustakil sama aja. Ini dari kata Fathul Majid ya. Adalah imam mujtahid yang secara independen telah menemukan keputusan syariat didasarkan pada dalil-dalil syar'i dengan tanpa taklid dengan maupun dengan hukum yang dibatasi. Jadi betul-betul mengolah dalil sendiri semuanya dari A sampai Z. Maka siapa saja para mujtahid mustakil itu atau mujtahid mutlak itu hanya ada pada generasi awal memang. Sekarang udah susah. Para imam mazhab, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, ada imam lain, ada berbagai imam yang lain. Nah, nanti kita akan ceritakan dulu mazhab itu ada 80. Artinya ulama yang mempunyai kapasitas mujtahid mustakil dulu itu banyak. Sampai muncul terrecord itu ada 80. Meskipun yang sampai ke kita sekarang hanya 4. Nah, 76-nya kemana? Itu nanti kita cerita di pertemuan yang berbeda.
Jadi dulu itu ada 80 ulama mujtahid yang terrecord, yang mempunyai kemampuan selevel dengan Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Sisanya hanya empat mazhab, empat aliran fikih yang kita terima sampai sekarang. Nanti kita sampaikan. Dua, tingkatan mujtahid. Itu adalah mujtahid yang berafiliasi. Mujtahid mutlak, mujtahid mustakil, tapi muntasib, terafiliasi. Itu adalah imam mujtahid yang sampai pada derajat ijtihad, namun belum tidak memiliki kaidah usul fikih sendiri. Nah, contohnya, ya jadi mereka mengikuti metodologi fikih dan usul fikihnya dari para imam. Oke, dia tidak mengembangkan metodologi usul fikih sendiri. Otomatis dia karena metodologinya sama, dia sudah mujtahid. Tetapi karena metodologinya itu menginduk, maka dia terafiliasi kepada satu aliran tertentu. Imam Muzani bin Mazani, ya, tipu. Imam Muzani itu adalah salah satu contoh dari pengikut mazhab Syafi'i. Nanti kita akan belajar di pertemuan 9 mungkin, bahwasanya Imam Abu Hanifah itu punya dua murid. Yang levelnya Imam Abu Hanifah adalah mujtahid mustakil. Kemudian beliau mempunyai dua murid. Yang levelnya adalah mujtahid muntasib. Dua murid ini punya perbedaan pendapat yang banyak daripada imamnya Abu Hanifah. Kalau mazhab Malikiyah, mohon maaf saya kurang hafal. Mazhab Syafi'i, Syafi'i punya empat murid. Imam Muzani, Rabi Muradi, dan seterusnya. Ada empat, ya kan? Tapi semuanya mujtahid muntasib levelnya, yaitu adalah mengikuti metodologi usul fikih dari sang imam atau Imam Syafi'i dan seterusnya. Nah, itu tingkatan imam mujtahid. Kemudian yang tingkatan ketiga adalah orang yang memiliki pendapat lintas madhab atau ashabul wujuh. Sebetulnya ini seperti ini. Ini mungkin bukan istilah lintas madhab kurang tepat. Lebih tepat ke ashabul wujuh ya. Ashabul wujuh ini maksudnya adalah gini. Di suatu madhab itu ada banyak kata. Jadi jangan dikira bahwa satu madhab itu satu ini ya, satu 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 produk fikih punya produk fikih yang sama dari generasi A sampai Z. Enggak. Tiap imam meskipun menggunakan metodologi usul fikih dan fikih yang sama, tapi kadang produk fikihnya berbeda. Itu bahkan dalam satu mazhab. Tetapi mereka punya pakem. Mereka punya pakem untuk suatu aliran atau satu mazhab. Nah, ashabul wujuh itu yang melakukan tarjih antara pendapat tapi masih dalam satu mazhab. Ashabul wujuh. Jadi dia hafal pendapat Imam A, pendapat Imam B dalam mazhab yang sama, kemudian mana yang dipakai. Yaitu ashabul wujuh. Kemudian ada mujtahid mufti. Mujtahid mufti ini kayak Imam Ar-Rafi atau Imam Nawawi sebetulnya kalau eh, saya seingat saya banyak yang bilang Imam Nawawi itu ashabul wujuh tingkatannya bukan mujtahid mufti, atau mujtahid fatwa ya. Mujtahid mufti, mujtahid fatwa sama. Nah, ini yang belum sampai ashabul wujuh. Jadi dia hafal semua perkataan, hafal semua tarjihat, apa pilihan-pilihan. Sebagaimana saya sebutkan bahwasanya dalam satu mazhab kadang ada perbedaan pendapat, tapi kemudian ditarjih oleh ulama mazhab itu sendiri, eh, dan hasil tarjihnya itu tarjihnya dilakukan oleh ashabul wujuh, kemudian hasil tarjihnya itu difatwakan, dihafalkan, kemudian difatwakan oleh mujtahid mufti. Jadi dihafal semua perkataan imam. Gitu. Baru setelah ini kemudian baru ada namanya taklid yang kelima. Jadi pada dasarnya para ulama pada periode ini tuh nggak taklid juga. Mereka melakukan ijtihad. Mereka adalah mujtahid, tetapi tidak sampai mujtahid yang mutlak. Tidak bisa dikatakan taklid juga, karena kalau taklid itu ya full sepenuhnya betul-betul hanya ngikut. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita yang lakukan sekarang ini kan ngikut aja hasil imam ijtihadnya apa. Nggak pernah kita mencari dalil sendiri. Bohong kalau kita mencari dalil sendiri. Kita cari dalil, tapi kita akan lihat menurut dia, betul nggak itu dalilnya. Nah, berarti kita nggak punya kemampuan. Kalau kita punya kemampuan, kita melihat dalil, kita istimbat sendiri.
fakta bahwasanya kita melihat perkataan imam lain, perkataan orang lain, nah itu berarti kita memang belum sampai tahap kita adalah mukallid. Ini pembagian mujtahid lagi agak sedikit beda, tapi kurang lebih sama, intinya sama. Nah, apa capaian utama pada periode ini? Penting, pada periode penyempurnaan aliran fikih. Satu, pencarian ilah. Jadi, ulama periode sebelumnya, pada periode Abbasiyah itu sudah menjawab permasalahan fikih semuanya. Waduh, lengkap sekali karena mereka pakai fikih iftirodi. Ini penting. Sekali lagi karena mereka menggunakan fikih iftirodi. Sehingga sudah lengkap, tetapi belum ketemu, belum pernah dilakukan, dikaji secara sistematis terkait ilah dari berbagai produk hukum yang ada. Jadi kalau kita tahu, kalau kita, kalian tahu qawaid fikih, qawaid fikih itu adalah mengumpulkan suatu hukum yang mempunyai struktur yang sama, ya kan? Struktur ilah yang sama. Maka kemudian muncul 5 qawaid al-kubra. Mulai dari yang pertama adalah apa namanya? Tentang niat, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Al-a'malu al-umuru bimaqasidiha. Itu adalah kaidah umumnya. Dari kaidah itu ya kan ilah bahwasanya seluruhnya adalah niat, kemudian muncul berbagai produk hukum dikumpulkan dalam satu itu. Nah, jadi mempelajari menggali ilahnya itu dilakukan pada periode ini. Setelah disempurnakan pondasinya, maka disempurnakan furuk-furuknya atau apa namanya bangunannya secara keseluruhan. Jadi pada periode Imam yang pada periode Abbasiyah itu hanya pondasi bawahnya, tapi sudah kokoh sekali. Kemudian bangunannya menjulang ke atas disempurnakan oleh para murid-muridnya. Nah, murid-murid itu dalam tanda kutip adalah pengikut mazhab. Ini adalah murid. Kedua, ulama periode ini menganalisa ilah tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyimpulkan hukum kejadian baru. Nah, ini ijtihadnya di sini. Tadi mujtahid mutlak muntasib. Dia melakukan ijtihad berdasarkan kaidah usul fikih dan fikih yang telah dibangun pondasinya oleh para imam mazhab. Jadi hal ini termasuk ijtihad. Dan khususnya ini terjadi di mazhab Hanafi. Sangat banyak sekali terjadi. Kedua, apa capaian dari para ulama periode ini? Capaiannya adalah tarjih pendapat dalam suatu mazhab. Nah, saya sampaikan. Ya. Jadi karena tidak jarang dalam satu mazhab itu ada beberapa pendapat. Penyebabnya banyak. Jadi gini, riwayatan perkataan imam mazhab dan atau muridnya itu nggak jarang salah. Misal ya, ada 10 orang ikut majelisnya Imam Syafi'i. Misal saja. Yang satu dengernya bahwasanya Imam Syafi'i menyampaikan ini boleh karena dalilnya ini, kemudian analisa dalilnya seperti ini. Apakah murid yang lain itu memahaminya sama? Enggak. Tetapi kemudian diriwayatkan pulang ke rumah, ketemu temennya, tadi saya baru datang majelisnya Imam Syafi'i katanya gini gini gini. Murid yang satu lagi bilang Imam Syafi'i bilangnya gini gini. Itu juga ujung-ujungnya lama-lama akan ada perbedaan pendapat. Perlu dilakukan tarjih. Dulu itu sebetulnya bilangnya seperti apa? Metodologinya itu sebetulnya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa penyebab kesalahan periwayatan itu. Kesalahan perbedaan pendapat dalam satu mazhab. Satu karena kesalahan periwayat. Ngantuk misal ya, atau sedang tidak fokus ketika majelis, ketika kelas lah, kita kalau mungkin ketika masuk kelas gitulah ya, lebih 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 gampang dipahami. Ketika masuk kuliah ke Imam Syafi'i, dia nggak fokus. Akhirnya dia meriwayatkannya salah. Tahu, kadang Imam Syafi'i di pertemuan pertama ya kan, di kuliah pertemuan pertama bilangnya A, kuliah pertemuan ke-9 kemarin ternyata setelah saya gali lagi ternyata jadinya B. Murid yang pertemuan pertama masuk, pertemuan ke-9 nggak mesti masuk. Sehingga dia meriwayatkannya otomatis jadinya berbeda. Itu. Ketiga, perbedaan kemampuan periwayat dalam pemahaman maupun hafalan. Ya, semuanya beda. Ada murid 10 pasti beda-beda kemampuan. Nah, sehingga hal inilah yang menyebabkan banyak metodologi yang kemudian
atau produk fikih atau produk hukum atau fikihnya itu sendiri yang kemudian berbeda antara satu sama lain. Bilangnya semua ini mazhab Syafi'i. Kok beda tapi? Nah itulah perlu ditarjih. Dan itu dilakukan. Sehingga mazhab yang sampai pada kita sekarang itu sudah matang karena sudah dilakukan tarjih selama berapa abad? 600 tahun lamanya. Abbasiyah itu 1400 Hijriah. Kemudian fase ketiga ini, itu 600-an tahun. Jadi disempurnakan luar biasa hebat sama 6 tahun. Kemudian tarjih ini dilakukan dengan dua metode, ada tarjih substansi, ada tarjih jalur riwayat. Tarjih substansi ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai pendapat atas suatu masalah tertentu. Pendapatnya bukan dari sang imam, tapi dari muridnya juga. Tarjihnya berdasarkan dalil dan kaidah syariah. Imam Syafi'i bilangnya A, kata orang lain Imam Syafi'i bilangnya B. Kita lihatlah dulu dalilnya apa sih ini. Sejauh yang kita pahami bahasanya metode usul fikihnya itu seperti ini. Maka dalil ini harus dipahaminya ini, maka hukumnya mestinya adalah yang ini. Sehingga riwayat yang dibawa oleh si orang Fulan itu salah. Kita tarjih substansinya salah. Yang betul adalah ini, maka dilakukan tarjih. Maka kita pakai yang ini. Dan kalau kita buka buku-buku mazhab, itu akan ada perbedaan pendapat ya, misalkan wa rojahahu imam siapa, bahwasanya pendapat yang betul adalah ini. Itu ditarjih secara substansi. Atau misalkan ada tiga pendapat dalam satu mazhab, wa madhabuna, atau di kalimat bawahnya, wa madhabuna itu adalah yang awal. Artinya secara metodologi dan lain-lain yang betul itu mestinya adalah perkataan yang pertama. Gitu. Jadi itu dilakukan tarjih selama ratusan tahun sampai ke kita sekarang bukunya. Makanya bukunya tuh tebel-tebel, padahal cuma satu mazhab. Kenapa? Karena ada tarjih di sana. Kemudian, tarjih jalur riwayat dengan cara melihat background, tulisannya tipe. Pembawa riwayat untuk dicek validitasnya. Nah ini murid siapa? Ini murid yang nggak tiap hari datang ini. Ini perkara ini. Kalau kata dia Imam Syafi'i bilangnya A, padahal dia nggak setiap hari datang ke kelasnya Imam Syafi'i, murid bahasa Jawanya rodon dablek gitu ya. Nah, itu jangan diambil riwayatnya. Nah, itu namanya tarjih jalur riwayat, jalur periwayatnya. Contoh, untuk berbagai riwayat di mazhab Imam Syafi'i generasi pertama, yang paling ditarjih itu adalah yang paling digunakan adalah riwayat yang dibawa oleh Imam Muzani dan Robi Al-Muradi. Nah, meskipun ada empat murid. Gitu. Nah, maka kalau ada yang tidak sesuai, maka yang diambil yang dari Imam Muzani kalau kita tarjihnya jalur riwayat. Tapi kalau kita tarjihnya jalur substansi, kita cek dulu ini eh, dalamnya itu secara substansi. Ya, seperti itu. Jadi ditarjih. Mazhab, pendapat mazhab yang sampai sekarang. Makanya ada wahada qaulun dhaifun fil madhab. Artinya madhab kita, Maliki, Hanafi, Syafi'i atau apapun itu Hambali, mengatakan bahwa pendapat ini pernah muncul di mazhab, tetapi kita menyatakan itu adalah pendapat yang lemah. Karena itu ditarjih. Luar biasa. Effort atau usaha para ulama kita selama ratusan tahun. Hikmah atas metode gurunya itu luar biasa. Ya kalau kita sekarang itu seperti kalau kita bicara ekonomi ya, orang itu mengikuti alirannya Adam Smith dalam masalah ekonomi. Atau sekarang geser ke Keynesian tahun 1900-an karena apa namanya resesi, krisis ekonomi, kemudian muncul teori Keynesian. Diikuti sampai sekarang udah 100 tahun. Keynesian itu kemudian diperbaharui dengan ada namanya New Keynesian yang mengikuti metode-metodenya Keynesian tapi ada perubahannya. Nah, itu kan sebetulnya sama, itu mengikuti metode mazhab itu namanya. Cuman itu bukan mazhab fikih, itu mazhab ekonomi. Nah, itulah sebetulnya yang terjadi dan kita di fikih itu sudah berjalan 600 tahun. Itu. Kita lanjutkan. Lagi capaiannya yang ketiga adalah eh pembuatan eh, dukungan atas mazhab. Ini pembuatan manaqib. Bagi sebagian orang ini menghabiskan waktu. Ngapain sih bikin biografi ulama, biografi gurunya bagi sebagian orang ya. Tapi sebetulnya itu adalah capaian, sebetulnya. Bagi sebagian orang itu bukan capaian, malah ngabisin waktu. Tapi pada akhirnya justru itulah capaian. Karena apa? Karena kita tahu jadinya biografi para imam dari orang yang terdekat. Ya,
Kita tidak akan bisa tahu biografinya misal Adam Smith tadi, karena kita nggak hidup pada masanya. Kita nggak hidup pada masanya, susah. Nah, tapi para ulama setelah generasi periode Abbasiyah itu mendokumentasikan bagaimana para imamnya, para guru-gurunya itu mereka seperti apa. Itu dibuat manaqib, biografi. Gitu. Sampai ke kita sekarang. Kedua, capaian yang lain adalah banyak yang melakukan komparasi antar mazhab, muqaranah. Ini juga banyak. Dan ini bagus. Karena ada mazhab A, mazhab B, kemudian ada yang datang mengkomparasikan satu sama lain. Bagus itu, nggak ada masalah itu. Ya, itu sangat-sangat membuat fikihnya tetap kaya. Nah, tapi kan muqaranah itu tidak terlalu kemudian istihad ya. Tidak selalu istihad kadang hanya membahas. Keempat, apalagi capaiannya muncul banyak sekali ulama-ulama mazhab yang tanpa mereka nggak nyampe ke kita. Kalian tahu Imam Mawardi yang bukunya itu Sultaniyah, Kiasa Sultaniyah, Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Ahkam As-Sultaniyah yang kemudian sampai sekarang itu dipakai untuk rujukan kalau politik Islam itu seperti apa, merujuknya ke Mawardi. Itu ulama mazhab Syafi'i dan dia mendeklarasi bahwasanya dia mazhab Syafi'i. Pintar beliau itu masih mendeklarasi bahwasanya dia bermazhab. Apakah kemudian dia tidak melakukan ijtihad? Enggak gitu juga. Melakukan ijtihad, tetapi ijtihad yang level apa? Dan ini karya-karya yang tahu Imam Ibnu Rushd, penulis Bidayatul Mujtahid yang isinya adalah perbandingan mazhab-mazhab. Beliau itu Imam Maliki dan beliau menyatakan dirinya adalah Imam Maliki, adalah mazhab Maliki ya. Nah, banyak sekali. Jadi orang-orang para ulama terdahulu meskipun pintar, mereka menyatakan karena saking susahnya ya belajar fikih, maka hanya memilih satu metode dari sekian metode yang ada. Ada yang lebih memilih metode Malikiyah karena tinggal di wilayah yang banyak Malikiyah. Ada yang memilih metode Syafi'iyah karena tinggal di wilayah yang banyak, dan seterusnya. Gitu. Jadi nah, jadi inilah hasil-hasil dan ini masih banyak ini nggak saya sebutkan kalau Imam Syafi'i. Nanti semuanya akan kita detailkan di pertemuan-pertemuan khusus. Kita akan membahas per madhab, kemunculan madhab, kemudian bagaimana cara sejarah fikihnya itu muncul. Kita akan pelajari. Keberadaan madhab adalah salah satu khazanah keislaman yang itu adalah fakta sejarah. Dan ketika kita membahas sejarah legislasi hukum Islam, pembentukan hukum Islam, maka kita harus jujur dan objektif memasukkan mazhab ini dan bagaimana perkembangan fikih yang ada di dalamnya. Oke, next adalah periode penyempurnaan. Jadi mungkin agak bingung ya. Ini periode penguatan mazhab dan ini adalah periode penyempurnaan mazhab. Jadi ada beberapa yang perlu dinotis. Jadi fase ini juga dibagi menjadi dua. Yang fase kedua ini ada yang perlu diperhatikan betul-betul bahwa ada dua tujuan utama penulisan fikih pada periode ini. Satu adalah memudahkan umat muslim untuk mengetahui pendapat suatu mazhab. Jadi karena pendapat mazhab itu sudah sangat banyak dan kaya sekali. Kalau kita harus baca bukunya satu-satu itu repot. Akhirnya mereka mulai menulis ulama-ulama yang datang pada periode fase akhir dari fase ini itu ketika menulis buku fikih tujuan utamanya adalah memudahkan memahami suatu mazhab. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Kedua, memudahkan penuntut ilmu untuk memahami pokok-pokok pikiran mazhab. Jadi untuk menulis itu tujuannya adalah memang selalu khidmah kepada gurunya atau memudahkan orang memahami perkataan gurunya yang luar biasa pintar tadi. Nah itu tadi ya, karena orang kita kan ngikut lah sama orang pintar, nggak mungkin kita nggak ngikut sama orang pintar. Ketemu orang pintar kita ikut. Kita sudah selevel pintarnya, maka kita ingin berkhidmah kepada dia dengan cara menuliskan biografi, menuliskan pokok-pokok pikiran dan seterusnya. Terjadi kok sampai sekarang, sampai era modern ini. Oke, ada dua jenis jenis penulisannya tadi. Maka untuk memudahkan tersebut, ada dua jenis tulisan utama pada periode ini. Satu adalah penulisan matan. Apa sih matan? Matan itu tulisan ringkas padat, bentuknya syair. Merupakan suatu ringkasan dari suatu buku atau cabang keilmuan. Jadi matan tadi biasanya ditulis dalam bentuk sastrawi syair. Contoh,
Contoh, ada matan alfiyah. Matan alfiyah itu adalah matan untuk bahasa, nahwu. Kenapa? Karena buku alfiyah tebel. Kemudian karena buku-buku nahwu itu pada tebel. Sehingga untuk memudahkan maka dibuat matan. Ya, orang nggak usah menghafal yang tebel itu, cukup menghafal matan, maka dia akan hafal insya Allah isi-isinya. Maka dari itu kemudian muncul jargon pada masa itu, man hafizol mutun azal funun. Barang siapa hafal matan, maka dia telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Man hafizol mutun azal funun. Dan sampai sekarang masih dihafalkan matan. Teman-teman di Madinah itu rajin sekali beli matan. Buku-buku matan tuh laris di Madinah itu. Teman-teman kuliah di Madinah itu menghafalkan matan dari bahasa sih khususnya yang mereka banyak hafalkan. Matan tajwid dihafalkan. Ada matan untuk apa namanya akidah, tauhid. Ada matan untuk ilmu waris. Wah, banyak sekali matan seperti itu. Jadi kalau di fikih di mazhab Syafi'i ada matan yang sangat pendek, eh, tapi tidak terlalu berbentuk syair. Safinatun Najah. Jadi barang siapa hafal matan dia telah menguasai disiplin ilmu, karena ilmu yang luas coba disingkat meskipun nggak semuanya, tapi pokok-pokoknya dapat. Karena kan sekali lagi tujuan penulisan adalah memahami produk fikihnya secara mudah dan memahami pokok-pokok pikirannya secara. Model tulisan kedua adalah penulisan syarah, hawashi, dan ta'liqat gitu. Nah, apa itu syarah? Syarah itu artinya penjelasan. Hawashi itu secara bahasa footnote. Ta'liqat secara bahasa artinya komentar. Jadi buku itu dikasih footnote. Ada buku, tulisannya apa gitu dikasih footnote. Footnote ini, kalimat ini maksudnya seperti ini. Ta'liqat itu sama, komentar. Jadi ya ta'liqat itu ya footnote juga kadang. Syarah itu penjelasan. Jadi atmosfer ilmiah pada periode ini mendorong para ulama untuk menulis penjelasan atas berbagai buku karya guru mereka. Mereka punya guru, gurunya punya buku, bukunya bagus, tapi namanya sesimpel gini lah. Slide saya sekarang ini jumlahnya adalah hanya 22 ini enggak ada. Ya, lihat. Hanya 21. Slide ini hanya ada 21. Tetapi saya menjelaskannya lama. Ada bagian-bagian yang tidak muncul dari slide ini, itu saya sampaikan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para murid. Apa? Memberikan syarah. Dia masuk kuliah, mencatat banyak, gurunya punya buku, catatannya itulah yang kemudian dibukukan lagi. Apa? Penjelasan atas buku yang dipakai guru. Dan itu lumrah-lumrah saja. Saya ikut kuliah, kemudian saya nyatet, pemikiran gurunya saya catat, kemudian untuk memudahkan orang memahami bukunya si guru, saya buatkan buku lagi. Tapi otomatis lebih tebal karena penjelasan. Nah, buat syarah lah. Jatuhnya lebih tebal lagi jadinya. Gitu. Maka ada syarah. Kadang ada orang udah ada syarah ya kan. Ada buku yang sudah disyarah. Kemudian seseorang ikut majelis ilmu atau ikut kuliah buku yang sudah disyarah. Gak mungkin dia syarah lagi. Akhirnya yang dia lakukan bikin footnote. Footnote itu aslinya apa? Dia tulisan dia pribadi ketika kuliah. Gurunya jelasin apa, kita coret-coret. Kalau zaman sekarang, slide-nya di print, kemudian kita coret-coret sendiri. Itu jadi footnote. Nah, footnote itu namanya. Dan itu yang dilakukan orang dulu. Ya sekarang juga sama, footnote. Sama sebetulnya. Dan itu dilakukan sama 600 tahun. Maka buku-buku itu sangat tebal karena itulah. Orang belajar bikin footnote. Orang belajar bikin caranya. Gitu. Nah, ada ta'liqat. Ta'liqat ini kurang lebih sama dengan footnote. Hal ini dilakukan lintas generasi. Artinya apa? Suatu buku induk ya kan dijadikan matan. Buku induknya tebal jadikan matan tipis sekali. Nih, kan tipis sekali. Matan tersebut disyarah, syarah tersebut diberi hawasi, kadang diberi talikot, udah tebel dijadikan matan lagi. Nah, ya memang agak berulang-ulang, tapi itu menjadikan hazanah keilmuan kita sangat-sangat kaya. Artinya apa? Orang zaman dulu rajin. Itu lebih penting lagi. Zaman sekarang mas kuliah-kuliah aja, gak usah nyatet. Nah, ini insya Allah hafal di otak, yang penting ujian lulus. Kan repot. Orang dulu nggak ujian lulus. Orang dulu tuh ijazahnya, kelulusannya
bukan dengan tes seperti itu. Ketika gurunya melihat bahwasanya seseorang itu kapabel, punya kapabilitas, baru dibilangi gurunya bahwasanya ajastuka, saya mengijazahi kamu untuk mengajar apapun yang telah saya ajar. Nah, beda kalau sekarang nilainya 80 berarti lulus, nggak gitu dulu. Maka dari itu, tingkat keilmiahannya itu dulu jauh lebih, ya insya Allah sekarang juga masih sama-sama tinggi. Oke, apa saja buku-buku penting? Ada Usul Imam Abu Hasan. Nah, itu Imam Abu Hasan itu mazhab Hanafi, itu buku fikih mereka ada namanya Usul Imam Abu Hasan. Ada ini buku bagus sekali, Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq, punyanya Imam Qarafi. Itu isinya adalah kaidah-kaidah, di dalamnya ada perbedaan apa saja disatukan jadi satu, bagus sekali itu buku mazhab Maliki. Buku yang jauh lebih bagus lagi, Al-Ashbah wa Nadhair, punyanya Imam Suyuti. Itu mengumpulkan kaidah-kaidah fikih, kemudian kaidah kubro, ada kaidah sugro, kemudian apa saja hukum fikih yang masuk di dalamnya, persamaannya apa. Bagus sekali ini. Kemudian ada Al-Qawaid, ini kurang lebih sama milik Ibnu Rajab, dan itu mazhab Hambali. Dan semua orang-orang ini pinternya luar biasa. Tapi mereka mendeklarasikan diri mereka itu mengikuti metode gurunya. Atau dalam bahasa sekarang, bermadhab. Dalam bahasa dulu, ya ikut guru aja. Baik, inilah kurang lebih yang terjadi pada masa penyempurnaan aliran fikih. Ada dua periode, periode penguatan dan periode penguatan itu kan hanya apa namanya menjelaskan kaidah-kaidahnya, mencari ilahnya, ya kan? Tapi ya kan ini mencari ilah, melakukan tarjih, kemudian membuat fikih muqaron. Tapi ketika penyempurnaan, tadi penguatan ya, ketika penyempurnaan yang dilakukan adalah ini menulis matan-matan tersebut, syarahnya. Baik, kurang lebih itu fase ketiga dari periode Tarikh Tasyrik sudah selesai. Insya Allah bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, fase modern tahun 1000-an Hijriah. Sekarang apa yang terjadi berbeda karena ada karakteristik yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.